Raja Iblis Biru yakin bahwa Lu Ming sudah mati. Api iblisnya sendiri bukanlah sesuatu yang dapat ditahan Lu Ming. Di bawah api iblisnya, Lu Ming akan berubah menjadi abu. Selain itu, mereka berada di bawah danau magma. Magma di sini adalah sesuatu yang bahkan dia takuti. Tidak hanya suhunya yang sangat tinggi, tetapi tekanannya juga sangat mengejutkan. Lu Ming pasti sudah mati jika itu salah satu dari keduanya, apalagi jika mereka digabungkan. Lu Ming sama sekali tidak punya kesempatan. Pada saat ini, tidak hanya keempat anggota tubuh Lu Ming yang terbakar menjadi abu dalam api, tetapi seluruh tubuhnya juga akan berubah menjadi abu. Raja Iblis Biru tertawa dingin saat dia melesat ke arah lahar. Meskipun dia tidak mendapatkan kesempatan apapun dari Lu Ming, tidak buruk untuk bisa membunuhnya. Dalam sekejap mata, Raja Iblis Biru telah bergegas ke danau lahar dan terbang di atas kegelapan. Bagaimana kabar anak itu? Seseorang bertanya. Kita sudah mati. Ayo pergi. Kita akan menjelajahi kota kuno ini dan pergi. Kata Raja Iblis Pucat itu. Dengan sekejap siluetnya, dia meninggalkan tempat itu, dan tiga lainnya mengikuti. Pada saat ini, Lu Ming memang telah menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Pada saat ini, tubuh fisiknya akan berubah menjadi abu sepenuhnya. Yang terpenting adalah dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatannya dan tidak bisa maju. Tubuhnya sepenuhnya tertutup oleh api iblis. Itu adalah puncak api iblis kaisar sejati yang tidak akan padam sampai membakar targetnya menjadi abu. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya runtuh, hancur, dan terbakar menjadi abu. Ada 3 gumpalan ki kacau di tubuhnya. Pada saat ini, 3 gumpalan ki kacau merayap seperti 3 ular kecil dan kemudian menyerbu ke salah satu hati orang suci. Masuklah ke hati orang suci. Lu Ming menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindahkan tungku ramuan Dayan dan diagram gunung dan sungai ke hati Sein lainnya. Kemudian, jiwa Lu Ming juga bergegas ke hati Sein lainnya. Selama jiwanya tidak hancur, selalu ada harapan untuk kebangkitan. Hanya dalam beberapa napas, tubuh Lu Ming terbakar habis menjadi abu oleh api iblis. Dia menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan 2 hati Sein yang mengambang di sana. Setelah api iblis membakar tubuh Lu Ming menjadi abu, tampaknya telah kehilangan targetnya dan akhirnya menghilang. Novelbin. Tidak bagus. Di dalam hati Sein, jiwa Lu Ming masih bisa merasakan segala sesuatu di luar. Pada saat itu, dia menyadari bahwa lahar di luar sedang meremas kedua hati Sein miliknya. Kedua hati Sein itu bertabrakan satu sama lain. Lahar di luar melilit kedua hati Sein dan menekannya, seolah-olah akan menghancurkannya. Suhu yang mengerikan di dalam lahar juga terus-menerus membakarnya, seolah-olah akan melelehkannya. Lu Ming khawatir, jika kedua hati Sein miliknya meleleh, dia tidak akan punya kesempatan sama sekali. Qiuyue, Lu Ming bergumam dan melirik tungku ramuan Dayan yang mengapung di dalam hati Sein. Jika hati Sein miliknya hancur, meninggalkan tungku ramuan Dayan di sini, dia takut tungku itu tidak akan mampu menahan panas yang mengerikan di luar. Meskipun tungku ramuan Dayan itu luar biasa, tungku itu juga berbahaya di lingkungan seperti itu untuk waktu yang lama. Tujuan awal perjalanan ini adalah untuk menyelamatkan Qiuyue, tetapi sebelum dia bisa bangun, dia dalam bahaya. Bas! Pada saat ini, kedua hati Sein miliknya bergetar, dan salah satu sudut luarnya hancur. Boom! Jiwa Lu Ming bergetar hebat saat sudut hati Sein-nya hancur. Seolah-olah api yang mengerikan telah menyelimuti jiwanya. Mungkinkah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Sebuah pikiran melintas di benak Lu Ming. Pada saat ini, dia merasakan aura kematian. Jiwanya bergetar dan kesadarannya kabur. Pada akhirnya, penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak tahu apa-apa. Hanya 2 hati Sein-nya yang ditekan oleh lava yang mengerikan. Namun, pemandangan aneh terjadi. Bagian-bagian dari 2 hati Sein yang telah hancur tidak menghilang menjadi ketiadaan. Sebaliknya, mereka saling menempel dan terbang kembali ke hati Sein. Bas! Dan EBCP, Wash! Saat lava menekan dan membakar, semakin banyak dari 2 hati Sein yang hancur, tetapi pecahan dan bubuk menyatu kembali dan terbang kembali ke 2 hati Sein. Seolah-olah 2 hati Sein akan bergabung bersama. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu tentang semua ini. Setelah itu, hati Sein-nya terus hancur dan kemudian bergabung kembali. Dalam sekejap mata,
3 hari telah berlalu. 3 hari yang lalu, ia memiliki 2 hati Sein, tetapi kali ini, ia hanya memiliki 1. Hati itu menjadi hati Sein yang lebih besar. Bas. Ketika 2 hati Sein menjadi 1, terjadi fluktuasi yang luar biasa. Kemudian, hati Sein yang lebih besar mulai berputar dengan cepat. Pada saat ini, kekuatan aneh dihasilkan di hati Sein. Energi di lava di sekitarnya terus-menerus berkumpul menuju Luming. Beberapa hari berlalu begitu saja. Sebuah pemandangan yang indah muncul. Dengan hati Sein sebagai pusatnya, garis besar tubuh muncul. Ini hanyalah garis besar, bukan entitas nyata, yang terbuat dari energi. Ketika garis besar tubuh muncul, 3 gumpalan Qi yang kacau terbang keluar dari hati Sein-nya dan berenang di sekitar garis besar tubuh. Pada saat yang sama, energi dalam magma terus berkumpul dan mengalir ke hati Sein. Kemudian, menyebar dari hati Sein dan mengalir ke garis besar tubuh. Garis besar tubuhnya perlahan-lahan menjadi semakin padat. Menempa ulang tubuhnya, dia sedang menempa ulang tubuh jasmaninya. Ketika 2 hati Sein bergabung menjadi 1, mereka sebenarnya sedang menempa ulang tubuh mereka sendiri. Selain itu, mereka menempa ulang tubuh mereka dengan energi dalam lava. Proses menempa ulang tubuh sangat lambat. Begitu saja, 3 bulan penuh berlalu. Di lava, tubuh yang utuh muncul. Tubuh fisik ini adalah milik Luming. Namun, tubuh ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ada warna merah menyala di kulitnya, seperti nyala api yang menyala. Lekuk tubuhnya sempurna, tetapi dia tampak dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. 3 gumpalan Qi yang kacau juga telah menyatu dengan sempurna dengan tubuhnya. Pada saat ini, jari-jari tubuh itu bergerak, dan perlahan-lahan membuka matanya. Ini adalah, Luming melihat sekeliling dengan heran. Akhirnya, dia melihat tubuhnya sendiri dan sangat terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah diserang oleh Raja Iblis Chang dan tubuhnya telah berubah menjadi abu dalam api iblis. Bahkan hati Sein-nya telah dihancurkan oleh lava, jiwanya telah terguncang, dan kesadarannya telah jatuh ke dalam kegelapan. Dia tidak menyangka akan menemukan tubuhnya masih di sana ketika dia bangun. Tidak, tubuh ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Saat berikutnya, Luming merasakan sesuatu yang aneh. Dia menyadari bahwa meskipun tubuh ini juga terbuat dari daging dan darah, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. 3 untai Qi yang kacau telah menyatu dengan sempurna dan dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Pada saat yang sama, tubuh ini tampaknya tidak takut dengan lava di sekitarnya. Seolah-olah dia menyatu dengan lava di sekitarnya dan lava di sekitarnya tidak efektif melawannya. Bukan karena tubuh fisik Luming begitu kuat sehingga dia tidak takut dengan suhu magma. Itu karena tubuh fisiknya ditempa ulang oleh energi di sini. Mereka memiliki energi yang sama, jadi dia tidak takut. Jika itu adalah kekuatan lain dengan level yang sama, Luming pasti tidak akan mampu menahannya. Tubuh jasmaniku telah ditempa ulang. Luming merenung sejenak dan menemukan masalahnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana tubuh fisiknya ditempa ulang, itu adalah hal yang baik. Tidak, hati Sein-ku. Pada saat ini, Luming akhirnya menyadari bahwa ada yang salah dengan hati Sein-nya. Sebelumnya ada 2 hati Sein, tetapi sekarang telah menjadi 1. Hanya saja hati Sein ini lebih besar. Mungkinkah kedua hati Sein telah menyatu? Luming menebak dan sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa kedua hati Sein yang dikultivasikan oleh mantra terlarang kembar benar-benar dapat bergabung bersama. Selain itu, Luming menyadari bahwa dia tidak hanya telah menempa tubuh fisiknya, tetapi kultivasinya juga telah meningkat. Dia telah mencapai alam Sein absolut yang sempurna. Tidak hanya itu, tetapi Luming juga menyadari bahwa setelah kedua hati Sein bergabung, kedua jenis hukumnya juga telah sepenuhnya bergabung bersama. Sebelumnya, hukum Dao Arai dan hukum kekacauan hanya berada pada tahap awal fusi. Sekarang, keduanya telah menyatu sepenuhnya. Penggabungan kedua hukum ini secara menyeluruh pasti akan meningkatkan kekuatan. Mata Luming dipenuhi dengan keterkejutan. Kali ini, itu benar-benar berkah tersembunyi. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga telah membuat terobosan dalam kultivasinya. Kekuatan fisiknya juga telah meningkat pesat, dan kedua jenis hukum nomologis telah menyatu. Dia telah mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik Martial Emperor harus mengambil langkah ini.
Penguasa bela diri harus memahami hukum yang berbeda sebelum mereka dapat menggabungkannya. Dia telah melakukan apa yang akan dilakukan Martial Emperor. Jika Raja Iblis Azure tahu tentang ini, dia mungkin akan marah sampai mati. Bibir Luming melengkung membentuk senyum tipis. Kemudian, dengan sebuah pikiran, diagram gunung dan sungai serta tungku ramuan Dayan kembali ke kesadarannya. Garis keturunan prasasti penekan penjara dan garis keturunan ketiga masih ada di sana. Luming merasakan garis keturunan prasasti penekan penjara dan garis keturunan ketiga. Dia terkejut saat mengetahui bahwa mereka masih ada di sana. Dia tidak pernah bisa memahami kedua garis keturunan ini, tetapi dia merasa bahwa mereka sangat menakjubkan. Kali ini, bahkan tubuh fisiknya hancur. Setelah ditempa ulang, kedua garis keturunan itu masih ada di sana. Ini benar-benar sulit dijelaskan. Itu sangat misterius. Namun, ini adalah hal yang baik untuk Luming. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi energi di sini sangat melimpah. Saya bisa membiarkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi menyerap energi di sini. Saat memikirkan hal ini, Luming punya ide. Tubuh fisik Celestial Tirk muncul dari diagram gunung dan sungai. Kemudian, Luming mengaktifkan teknik kultivasinya dan mulai mengendalikan tubuh Celestial Tirk untuk menyerap energi di sekitarnya. Tubuh jasmani Celestial Emperor seperti lubang hitam, dengan panik menyerap energi dari luar. Tubuh jasmani Celestial Emperor menyerap sejumlah besar energi api dari lava. Tidak lama kemudian, dengan tubuh Celestial Emperor sebagai pusatnya, semua energi dalam lava diserap, dan berubah menjadi batu. Luming hanya bisa mengubah lokasi dan terus menyerap. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani Celestial Emperor terlalu banyak. Itu sangat mengejutkan. Saat itu, Luming telah menghabiskan lebih dari setengah tahun. Selama setengah tahun itu, dia terus-menerus bertarung melawan ras dewa jahat. Setiap kali dia membunuh ras dewa jahat, dia akan memberikan kristal yang dibawa ras dewa jahat ke tubuh Celestial Tirk untuk diserap. Selama setengah tahun itu, Luming telah membunuh banyak sekali anggota suku dewa jahat dan membiarkan tubuh Celestial Tirk menyerap kristal dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, energi dalam tubuh Celestial Tirk hanya terkumpul hingga 12%. Selain itu, semakin banyak energi tubuh jasmani Celestial Emperor terkumpul, semakin sulit untuk ditingkatkan. Jumlah energi yang dibutuhkan akan semakin mengejutkan. Begitu saja, Luming terus menyerap energi di bawah lahar. Lahar yang luas berubah menjadi batu. 2 hari kemudian, energi dalam tubuh fisik Celestial Tirk meningkat hingga 8%. Ini karena tubuh fisik Celestial Tirk telah menyimpan sebagian energi. 8% tidak cukup. Aku butuh setidaknya 10% ke atas. Semakin tinggi suhu di bawah magma, semakin banyak yang bisa aku serap. Luming punya ide dan kemudian turun, leap in. Selama dia bisa menyimpan lebih dari 10% energi di tubuhnya, Luming akan mampu mengendalikannya. Saat itu, dia akan mampu melawan seorang Kaisar Agung. Peluang untuk mendapatkan peti mati iblis abadi akan meningkat pesat. Juga, Raja Iblis Biru. Mata Luming berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Dia harus membunuh Raja Iblis Biru. Luming bergegas ke dasar danau lava. Suhu di dasar danau lava sangat tinggi. Bahkan Raja Iblis Biru harus mundur, yang menunjukkan betapa mengejutkannya hal itu. Meskipun tubuh fisik Luming saat ini telah ditempa ulang oleh energi danau magma, dia tidak berani menyelam terlalu dalam. Jika tidak, dia akan berubah menjadi abu. Luming tidak ingin mengalami perasaan berubah menjadi abu lagi. Kali ini, dia beruntung tubuhnya telah ditempa ulang. Lain kali, dia mungkin tidak seberuntung itu. Ini tempatnya. Setelah menyelam beberapa saat, Luming merasakan tekanan yang mengerikan dan berhenti. Dia mengendalikan tubuh Tirk surgawi dan mulai menyerap energi. Energi di sini memang jauh lebih melimpah. Ketika dia selesai menyerap energi di dekatnya, Luming pindah ke tempat lain dan terus menyerap. Tentu saja, itu hanya perubahan tingkat keterampilan. Luming tidak berani melanjutkan. Beberapa hari berlalu, dan energi dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi meroket, mencapai 16% yang mencengangkan. Itu 4% lebih banyak dari yang terakhir kali. Cukup, Luming menunjukkan ekspresi gembira. 16% energi benar-benar mengejutkan.
Jika dia melawan Kaisar Agung Klan He lagi dengan energi semacam ini, dia pasti akan menghajarnya hingga babak belur. Lu Ming memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Yang terpenting, energi di atas danau lava hampir sepenuhnya diserap oleh Lu Ming. Suhunya terlalu tinggi jika dia terus turun. Lu Ming tidak berani turun. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Bagaimana keadaan Kaisar kuno dan yang lainnya? Apakah mereka menemukan peti mati iblis kuno? Lu Ming menyimpan tubuh Tirk surgawi ke dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, dia menerobos bebatuan dan bergegas naik. Setelah beberapa saat, Lu Ming meninggalkan danau lava dan mendarat di tepi pantai. Dia menyapu pandangannya tetapi tidak menemukan siapapun. Tampaknya Raja Iblis Azure dan yang lainnya telah pergi, satu tidak tahu sudah berapa lama. Mari kita lihat petanya dulu. Lu Ming merenung, mengeluarkan jimat giok hitam, dan memasukkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Seketika, pola hitam melayang di udara. Ada situasi. Hati Lu Ming tergerak. Sisa pola hitam itu gelap gulita, tetapi ada beberapa titik cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Ini berarti seseorang harus mengaktifkan kartu giok untuk melihatnya. Di salah satu tempat, ada sekelompok titik cahaya. Setidaknya ada 100 dari mereka, dan semuanya bersinar. Di tempat lain, ada titik-titik cahaya yang bergerak menuju kelompok titik cahaya itu. Begitu banyak orang berkumpul bersama. Mungkinkah Kaisar kuno telah mengumpulkan mereka semua? Lu Ming merenung. Ini berarti Kaisar kuno belum mengambil peti mati iblis kuno itu. Ayo pergi. Lu Ming menyimpan kartu giok dan berlari keluar kota. Ketika dia melewati gedung-gedung itu, dia masih bisa mendengar raungan binatang buas dan ada cakar yang menyerangnya. Namun, Lu Ming mengaktifkan garis keturunan prasasti penekan penjara dan melewati gedung-gedung itu tanpa bahaya apapun. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk melintasi seluruh kota kuno dan keluar dari gerbang kota. Bunuh. Ketika Lu Ming menyerang roh-roh iblis, mereka menyerangnya. Masa gelap roh-roh iblis menyerbu ke arah Lu Ming. Di antara mereka, ada 2 roh iblis tingkat Kaisar Ilusi Bintang 1. Serangan mereka sangat mengerikan. Enyahlah. Lu Ming mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan melemparkan 2 pukulan. Berdebar, berdebar. Serangan Lu Ming bertabrakan dengan 2 kaisar bela diri roh iblis, menciptakan 2 ledakan keras. Tubuh 2 kaisar bela diri Mo Ling bergetar hebat. Mereka tidak dapat menahan kekuatan mengerikan Lu Ming dan terpaksa mundur. Aku akan menggunakan kalian untuk menguji kecakapan pertempuranku. Bunuh. Nove LB1N. Lengan Lu Ming gemetar. Dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Jari kekacauan. Lu Ming menunjuk 2 jari berturut-turut, dan kekuatan suci meledak. Pada saat yang sama, hukum Dao Arai dan hukum kekacauan menyatu dan melengkapi jari kekacauan bencana. 2 kekuatan jari yang mengerikan diledakkan ke arah 2 roh iblis kaisar bela diri. Kemanapun dia lewat, energinya melonjak dan semua roh iblis yang menghalangi jalannya runtuh dan meledak. 2 roh iblis alam kaisar bela diri itu tampaknya merasa terancam. Mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dan menyerang Lu Ming 2 kali. Dorong, dorong, 2 gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Kali ini, 2 roh iblis alam kaisar bela diri gemetar dan mundur. Tubuh mereka hampir meledak. Mata Lu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan tempurnya memang meningkat dengan selisih yang besar. Dia telah sepenuhnya menekan 2 kaisar bela diri bintang 1. Sebelumnya, ketika basis kultivasi Lu Ming berada di puncak alam Sein Absolut, dia bukan tandingan kaisar bela diri bintang 1. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan akan ditekan oleh pihak lain. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming saat itu, jika dia telah menembus kesempurnaan alam Sein Absolut, dia akan mampu melawan kaisar bela diri bintang 1 biasa. Namun, kali ini, bukan hanya tingkat kultivasi Lu Ming yang berhasil menembus, tetapi kekuatan tubuh fisiknya dan perpaduan sempurna dari 2 jenis hukum telah meningkatkan kekuatan tempurnya lagi. Dia sekarang dapat menekan seorang kaisar bela diri bintang 1. Dia bahkan dapat menekan 2 kaisar bela diri bintang 1. Wus, wus. Lu Ming terus menunjukkan jari kesusahan yang kacau. 2 kaisar bela diri roh iblis dipaksa mundur oleh Lu Ming dan hanya bisa melawan dengan susah payah. Adapun roh iblis di bawah alam tertinggi bela diri, mereka meledak ketika kekuatan jari Lu Ming menyapu mereka.
Bang, bang, senjata kedua Kaisar Bela Diri Roh Iblis itu dilempar terbang oleh Lu Ming, dan retakan muncul di tubuh mereka. Jika bukan karena baju besi yang mereka kenakan, yang sangat keras, mereka pasti sudah dihancurkan oleh Lu Ming. Bunuh! Tidak jauh dari sana, terdengar teriakan perang. Beberapa roh iblis lagi menyerbu. Mereka semua adalah roh iblis alam Kaisar Bela Diri. Aku tidak ingin bermain dengan kalian lagi, ayo pergi. Lu Ming berbalik dan bergegas keluar. Kemanapun dia lewat, sejumlah besar roh iblis berhamburan. Roh iblis biasa tidak bisa menghentikannya sama sekali. Lu Ming menerobos masuk dan menerobos tembakan jitu pasukan roh iblis dalam waktu singkat, menghilang dari tempat itu. Setelah meninggalkan tempat itu, Lu Ming mengeluarkan kartu giok lagi dan mengaktifkan pola di atasnya. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa ada juga titik cahaya yang bersinar di sisi Lu Ming. Lu Ming menemukan arah yang benar dan bergegas menuju tumpukan titik cahaya itu. Sepanjang jalan, mereka tidak menemui hal-hal aneh. Itu sangat damai. Lu Ming semakin dekat dengan kumpulan titik cahaya itu. Namun, butuh waktu 3 hari bagi Lu Ming untuk mendekati titik cahaya itu. Dari kejauhan, ada sekelompok orang yang berdiri tinggi di langit. Lu Ming melihat kaisar kuno itu dengan sekali pandang. Ada juga Raja Iblis Biru dan beberapa penguasa bela diri yang mengejarnya saat itu. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saat berikutnya, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Lu Ming menyimpan token giok itu dan terbang menuju kaisar kuno dan yang lainnya. Dengan kaisar kuno di sekitarnya, dia yakin bahwa Raja Iblis Biru tidak akan berani melakukan apapun padanya. Selain itu, Lu Ming tidak takut pada Raja Iblis Biru sekarang. Jika pihak lain bergerak, Lu Ming akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkannya. Lu Ming terbang mendekat dan menarik perhatian semua orang. Lu Ming, kau. Ketika Raja Iblis Biru melihat Lu Ming, mulutnya terbuka lebar sehingga dia bisa menelan telur bebek. Matanya hampir jatuh karena tidak percaya. Bukankah dia membakar tubuh Lu Ming dengan api iblis dan meledakkannya ke dalam lahar? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Terlebih lagi, tubuh Lu Ming tampak utuh. Bahkan auranya tampak jauh lebih kuat. Kamu, siapa kamu? Raja Iblis Pucat itu tergagap. Dia bahkan curiga bahwa Lu Ming di depannya adalah orang lain yang menyamar. Raja Iblis Azure, sepertinya kamu benar-benar menjadi tua. Kamu bahkan tidak mengenaliku. Lu Ming mencibir. Kamu, bagaimana mungkin? Raja Iblis Azure masih tercengang. Beberapa martial supremes yang mencoba membunuh Lu Ming juga tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Berkat Raja Iblis Chang, aku baik-baik saja. Aku baru saja secara tidak sengaja menerobos dalam kultivasiku. Lu Ming tersenyum tipis. Raja Iblis Azure hampir memuntahkan seteguk darah. Basis kultivasinya telah menerobos. Lu Ming mencoba memberitahunya bahwa dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi kultivasinya juga telah menerobos. Ini semua berkat Raja Iblis Chang. Jika bukan karena dia, aku mungkin butuh waktu sebelum aku bisa membuat terobosan dalam kultivasiku. Lu Ming berkata lagi. Raja Iblis Azure merasakan hati dan paru-parunya sakit. Seluruh tubuhnya sakit dan dia merasakan perasaan tercekik di dadanya. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Apa yang terjadi? Kaisar kuno mengalihkan pandangannya. Kaisar yang agung, aku baik-baik saja. Raja Iblis Azure berkata dengan tergesa-gesa. Baguslah kau baik-baik saja. Tujuan kita adalah untuk mengambil kembali peti mati iblis kuno. Jangan main-main. Kaisar kuno memperingatkan. Dengan pengalamannya, dia bisa tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi antara Lu Ming dan Raja Iblis Biru Langit. Namun, karena Lu Ming baik-baik saja, dia tidak akan mempermasalahkannya. Lu Ming juga tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Tatapan Raja Iblis yang pucat itu menyapu Lu Ming, niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Dalam keadaan seperti itu, Lu Ming tidak mati. Dia terkejut dan bahkan mengalami terobosan dalam kultivasinya. Selalu ada pepatah di dunia kultivasi. Beberapa jenius yang tak tertandingi terlahir dengan keberuntungan yang besar. Orang seperti ini biasanya sangat sulit dibunuh. Ketika menghadapi bahaya, dia selalu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan dan bahkan menggunakannya untuk menerobos. Di mata Raja Iblis Biru Langit, Lu Ming adalah orang seperti itu. Orang seperti ini harus disingkirkan.
Dia dan Lu Ming sudah menjadi musuh bebuyutan. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Ketika Lu Ming tumbuh dewasa di masa depan, dia pasti akan membalas dendam. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan Lu Ming sebelum dia dewasa. Pikiran yang berbeda mengalir di benak mereka. Akhirnya, Lu Ming mencari orang lain untuk mengumpulkan informasi. Setelah bertanya-tanya, Lu Ming mengetahui bahwa dia telah berada di lahar selama beberapa bulan. Dan kali ini, Kaisar kuno telah menemukan jejak peti mati iblis kuno. Oleh karena itu, dia menggunakan peta untuk mengumpulkan semua orang di sini sehingga mereka dapat merebut kembali peti mati iblis kuno itu. Waktu berlalu hari demi hari. Semakin banyak orang datang ke sini. Setelah beberapa hari, sudah ada lebih dari 200 orang yang datang. Pada saat ini, Kaisar kuno mulai menjelaskan situasinya kepada semua orang. Dengan lambaian tangannya, sebuah gambar muncul di langit. Dalam gambar itu, ada sebuah gunung, dan di gunung itu, ada sekelompok orang. Mata semua orang menyipit. Sosok-sosok di gunung itu semuanya mengenakan jubah hitam, dan wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Mereka tampak sangat mirip dengan pria yang telah bertarung dengan Kaisar kuno. Itu adalah seorang kaisar yang hebat. Tentu saja, ada begitu banyak pria berjubah hitam. Mereka tidak mungkin semuanya adalah Kaisar Agung. Mereka hanya berasal dari ras yang sama. Sekelompok pria berjubah hitam, yang tampak kurus dan tidak terlalu kekar, saat ini sedang mengelilingi peti mati iblis hitam besar. Mereka terus berbalik dan berteriak dengan suara yang berbeda, seolah-olah mereka sedang melakukan semacam ritual. Peti mati iblis kuno. Lu Ming menatap peti mati iblis hitam besar di layar, matanya menyala dengan penuh gairah. Ledakan. Tiba-tiba, salah satu pria berjubah hitam itu melihat ke langit seolah-olah dia sedang melihat ke arah mereka. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan kehampaan bergetar. Gambar yang diciptakan oleh Kaisar kuno itu runtuh. Jelas bahwa Kaisar Agung lainnya telah memperhatikan bahwa Kaisar kuno itu sedang mengintip mereka. Ada ahli alam berdaulat yang hebat di sisi lain. Dialah yang kulawan terakhir kali. Ada beberapa ahli lain bersamanya. Aku akan menahannya nanti. Kalian pergi dan ambil peti mati iblis kuno itu. Setelah itu, segera tinggalkan lautan iblis itu. Apakah kalian mengerti? Kata Jiang Chen. Kaisar kuno memberi perintah. Baik, Kaisar Agung. Semua orang menuruti perintah itu. Dengan Kaisar kuno yang memimpin jalan, kelompok mereka terbang maju. Tak lama kemudian, sebuah gunung besar muncul di depan mereka. Penglihatan semua orang luar biasa, dan mereka bisa melihatnya dari jauh. Puncak gunung itu adalah gambaran yang baru saja ditunjukkan Kaisar kuno. Di puncak gunung itu, ada sekelompok pria berjubah hitam yang mengelilingi peti mati iblis besar. Tubuh Kaisar kuno itu berkedip saat dia menyerbu ke arah gunung. Kecepatannya begitu cepat sehingga melampaui waktu reaksi semua orang. Saat Kaisar kuno mendekati gunung itu, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari gunung itu. Itu seperti air terjun hitam, membelah kehampaan dan menebas Kaisar kuno seperti bilah iblis. Ledakan. Kaisar kuno juga bergerak. Saat mereka berdua beradu, ledakan memekakkan telinga bergema di langit dan bumi. Buk, buk, mereka berdua terus bertarung, dan langit bergemuruh. Keduanya bertarung tinggi di langit, merobek ruang, dan bertarung ke dimensi alternatif. Giliran kita untuk menyerang, membunuh. Chang Mo berteriak dingin dan menyerbu ke arah gunung. Sebelum dia pergi, dia melirik Lu Ming dengan dingin. Beberapa kaisar sejati dan kaisar hampa terkuat bergegas maju. Mereka adalah yang tercepat, jauh lebih cepat daripada calon kaisar. Kemudian, calon kaisar dengan jumlah orang terbanyak juga bergegas maju. Lu Ming adalah salah satu dari sekian banyak calon kaisar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, para penguasa bela diri itu hampir mencapai gunung di depan mereka. Namun, pada saat ini, dua sosok tiba-tiba berhenti di depan Lu Ming. Mereka adalah dua lelaki tua dengan aura yang sangat kuat. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik dari alam kaisar yang kosong. Keduanya memancarkan aura pembunuh yang samar dan menghalangi jalan Lu Ming. Beberapa calon kaisar memandang Lu Ming dengan kasihan, tetapi tidak ada yang tinggal di belakang. Mereka semua terbang maju. Tiba-tiba, hanya Lu Ming dan kedua tetua yang tersisa. Apa artinya ini? Lu Ming berkata dengan suara yang dalam.
Sederhana saja, aku akan mengambil nyawamu. Orang tua di sebelah kanan menunjukkan senyum dingin. Raja Iblis Chang yang memintamu untuk membunuhku lagi. Lu Ming mencibir. Jadi bagaimana jika aku tahu? Aku tetap akan mati. Orang tua di sebelah kanan berkata. Tidak baik mengakhiri pertempuran dengan cepat dan ditemukan oleh Kaisar Agung. Orang tua di sebelah kiri berkata. Saat berikutnya, aura kedua tetua itu meningkat tajam. Kekuatan dunia memenuhi udara dan mereka akan menyerang Lu Ming. Kalau begitu pergilah ke neraka. Pada saat ini, sebilah pedang muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah pedang batu. Bas! Lu Ming mengayunkan pedang batu dan menebas. Kilatan pedang berbentuk bulan sabit ditebaskan. Puff! Puff! Serangan dan pertahanan kedua tetua di alam kaisar yang kosong sama sekali tidak berguna. Mereka terpotong menjadi dua dipinggang oleh pedang Lu Ming. Pedang Qi yang mengerikan mengalir melalui tubuh mereka dan langsung menghancurkan jiwa mereka. Di hadapan pedang Kaisar Surgawi, kedua Kaisar Hampa itu langsung terbunuh tanpa perlawanan apapun. Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan mereka dan bergegas ke gunung di depan. Pada saat ini, pertempuran besar telah meletus di gunung. Para ahli dari negara iblis abadi terlibat dalam pertempuran sengit dengan sosok berjubah hitam. Lu Ming menyembunyikan auranya dan mendekati gunung dengan kecepatan tinggi seperti hantu. Dia tidak bergerak. Dia ingin menggunakan teknik napas dewa untuk memanjat gunung tanpa suara dan mengambil peti mati iblis kuno. Lu Ming berjalan di sepanjang gunung, menggunakan batu-batu besar untuk menghindari yang lain. Segera, dia sudah setengah jalan mendaki gunung dan akan segera mencapai puncak. Boom! Boom! Ada supremes bela diri yang bertarung di sekitar gunung. Batu-batu beterbangan di mana-mana. Semua jenis batu besar yang tingginya beberapa meter atau puluhan meter dilemparkan ke arah Lu Ming. Tubuh Lu Ming terus bergerak dan dia menghindarinya dengan cerdik. Lu Ming dengan cepat mendekati puncak gunung. Tiba-tiba, aura yang membakar melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Rambut Lu Ming berdiri tegak. Dia menghentikan langkahnya dan mundur dengan cepat. Boom! Cahaya hitam yang membakar menyambar tempat Lu Ming berdiri. Sebuah lubang hitam pekat segera muncul di gunung. Lu Ming, kamu benar-benar beruntung. Seorang lelaki tua muncul di depan Lu Ming, matanya sangat dingin. Jika bukan Raja Iblis Biru, siapa lagi? Raja Iblis Pucat itu baru saja memukul mundur lawan dan hendak menyerbu ke atas ketika dia melihat Lu Ming. Dia telah menyerang Lu Ming secara langsung, tetapi yang terakhir cukup tajam untuk menghindari serangan. Mata Raja Iblis Biru bersinar dengan niat membunuh yang kuat dan keterkejutan. Dia baru saja mengirim dua kaisar kehampaan untuk membunuh Lu Ming. Keduanya bukan kaisar kehampaan biasa. Yang satu adalah Kaisar Kehampaan Bintang 3 sementara yang lainnya adalah Kaisar Kehampaan Bintang 4. Namun, Lu Ming aman dan sehat sekarang, yang sangat mengejutkannya. Dia bertekad untuk membunuh Lu Ming. Aku tidak membunuhmu terakhir kali, jadi aku akan membunuhmu lagi. Kali ini, aku akan mengubahmu menjadi abu dan membuat jiwamu berserakan. Mari kita lihat apakah kau akan mati atau tidak. Mata Raja Iblis Biru tampak menyeramkan, dan seluruh tubuhnya diselimuti api iblis. Kaisar sejati puncak terlalu menakutkan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa mengubah Lu Ming menjadi abu dalam satu gerakan. Kembali ke kota kuno, Raja Iblis Chang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kemudian, Lu Ming telah melompat ke magma, yang telah sangat menghalangi serangan Raja Iblis Chang. Kalau tidak, Lu Ming tidak akan memiliki kesempatan untuk menggabungkan dua hati orang suci. Bang! Raja Iblis Pucat itu melangkah maju. Api iblisnya berubah menjadi pedang api iblis dan menebas Lu Ming. Lu Ming tidak takut. Dia memegang pedang batu dan menebas. Boom! Pedang batu dan pedang api iblis bertabrakan dengan ledakan yang mengerikan. Lu Ming bisa merasakan kekuatan yang kuat melonjak ke arahnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, pedang api iblis itu juga diblokir olehnya. Kau, pedangmu! Raja Iblis Azure terkejut. Lu Ming benar-benar dapat memblokir salah satu gerakannya. Tatapannya jatuh pada pedang batu di tangan Lu Ming, yang memancarkan api yang menyala-nyala. Lu Ming hanya seorang Sein sejati, tetapi dia dapat mengendalikan pedang batu dan melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Jika dia memilikinya, bukankah dia akan mampu melawan seorang kaisar yang hebat? Hatinya terbakar dengan gairah.
Dia mengerti bahwa dua kaisar hampa dari sebelumnya telah terbunuh oleh pedang ini. Serahkan pedang itu dan biarkan mayatmu tetap utuh. Raja Iblis yang pucat pasi berkata dengan dingin saat dia melangkah ke arah Lu Ming. Mata Raja Iblis biru terpaku pada pedang batu di tangan Lu Ming. Tubuhnya diselimuti api iblis yang mengerikan, meningkatkan suhunya ke tingkat yang mengerikan. Raja Iblis Chang, aku akan mengantarmu hari ini. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Kemudian, sebuah golem batu muncul di depannya. Ketika golem itu pertama kali muncul, tingginya hanya sebesar manusia, tetapi ukurannya tumbuh dengan cepat, seperti gunung kecil. Ini NOVELB-1N. Raja Iblis Biru Langit terkejut. Ia punya firasat buruk. Pada saat ini, Lu Ming melangkah maju. Tubuhnya menyatu dengan golem batu dan menghilang ke dalamnya. Raja Iblis Chang, mati. Manusia batu itu meraung dan mengirim telapak tangan ke arah Raja Iblis Biru Langit. Pupil Raja Iblis Biru Langit mengerut. Ia merasakan bahaya dan mundur dengan panik. Namun, tangan golem itu bahkan lebih cepat dan mengejar Raja Iblis Chang dalam sekejap. Tangan itu menutupi langit dan menghalangi semua rute pelariannya. Ledakan. Saat tangan raksasa itu menekan ke bawah, pasir dan batu beterbangan, dan tekanannya sangat kuat hingga ekstrim. Raja Iblis Biru Langit ketakutan dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan senjata kaisar sejati untuk menghalangi tangan batu itu. Namun, di bawah tekanan tangan raksasa itu, senjata kaisar sejatinya langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan itu menghantam tubuh Raja Iblis Biru Langit, menyebabkannya menjerit kesakitan saat tubuhnya terpental. Ia menabrak gunung, menyebabkan seluruh gunung berguncang. Gunung itu telah terkikis oleh Ki Iblis sepanjang tahun dan telah lama kokoh dan abadi, tetapi masih dihancurkan oleh Raja Iblis Azure, meninggalkan kawah besar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Raja Iblis Azure melolong dalam hatinya. Dia tidak percaya bagaimana golem itu bisa begitu kuat. Dia adalah puncak kaisar sejati, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan makhluk batu ini. Dia benar-benar ketakutan. Namun, jika Lu Ming memiliki golem yang begitu kuat, mengapa dia tidak menggunakannya di kota kuno? Pada saat itu, Lu Ming hampir mati di tangannya, tetapi dia bahkan tidak menggunakan golem itu. Mungkinkah Lu Ming telah mendapatkan golem di kota kuno? Golem yang dia dapatkan dari lava. Pada pemikiran ini, Raja Iblis Azure hampir memuntahkan seteguk darah. Jika itu masalahnya, dia akan membantu Lu Ming. Ledakan. Golem batu itu mendarat dengan keras di depan Raja Iblis Azure. Yang terakhir terkejut dan ingin menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, tetapi golem batu itu menghentakkan kakinya ke bawah. Raja Iblis Biru Langit menjerit mengerikan. Ia seperti kodok malas yang diinjak-injak, hampir hancur berkeping-keping. Jangan bunuh aku, Lu Ming. Lepaskan aku. Aku pejabat penting negara iblis abadi. Jika kau membunuhku, kau akan menyinggung seluruh negara iblis abadi. Raja Iblis Pucat itu ketakutan. Ia ingin menggunakan negara iblis abadi untuk mengancam Lu Ming. Jangan gunakan negara iblis abadi untuk mengancamku. Kau hanyalah kaisar sejati puncak. Kau tidak bisa mewakili negara iblis abadi. Bunuh. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia menghunus pedang batu dan menebas Raja Iblis Pucat itu. Raja Iblis Biru Langit melolong gila. Ia hampir ketakutan setengah mati saat ia berjuang sekuat tenaga. Namun, itu sia-sia. Saat pedang pertempuran menebas, kepala Raja Iblis Biru Langit meledak seperti semangka. Jiwanya hancur. Setelah membunuh Raja Iblis Pucat itu, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan Raja Iblis Pucat itu. Kemudian, dia melangkah maju dan bergegas ke puncak gunung. Ada orang-orang berjubah hitam yang mencoba menghentikannya, tetapi mereka terbunuh oleh pedangnya. Dengan energi yang tersimpan di golem batu, mereka dapat dengan mudah menyiksa Tirk dari keluarga He. Tidak seorang pun di bawah level Tirk yang dapat menghentikan Lu Ming. Siapapun yang berani menghentikan Lu Ming akan terbunuh dalam hitungan detik. Dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming telah bergegas ke puncak gunung. Pada saat ini, sebagian besar pria berjubah hitam ditarik pergi untuk melawan negara iblis abadi. Hanya seorang pria berjubah hitam yang masih duduk bersila di samping peti mati iblis besar. Peti mati iblis kuno. Mata Lu Ming menyala dengan penuh semangat. Selama dia bisa mendapatkan peti mati iblis abadi,
dia bisa menyelamatkan Qiu Yue. Bas! Lu Ming mengulurkan tangan besar dan meraih peti mati iblis kuno. Namun, pada saat ini, sosok berjubah hitam yang duduk di depan peti mati tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya seperti dua pedang dewa yang mengerikan yang dapat menembus segalanya. Dentang, dentang, dua sinar cahaya menghantam tangan besar Lu Ming, menghasilkan suara logam beradu. Kekuatan yang mengerikan menghalangi tangan besar itu untuk bergerak maju. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam itu melesat maju, tubuhnya memancarkan cahaya iblis yang mengerikan. Dia melambaikan tangannya dan dua telapak tangan hitam pekat melesat ke arah Lu Ming. Jejak telapak tangan itu seperti longsoran salju, kekuatannya mengejutkan. Kaisar yang agung, sebenarnya ada seorang kaisar agung di sini. Ada dua kaisar agung di antara pria berjubah hitam itu. Salah satu dari mereka bertarung melawan kaisar kuno sementara yang lain menjaga tempat ini. Di bawah lautan iblis, ada sekelompok orang berjubah hitam yang menakutkan. Di antara mereka, sebenarnya ada dua kaisar agung yang berjaga-jaga. Ini benar-benar mengejutkan. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan tinju seperti rumah golem batu itu meledak ke arah pria berjubah hitam itu. Boom, boom, ada dua gemuruh memekakkan telinga berturut-turut. Lu Ming telah memblokir dua jejak telapak tangan lawan. Tebasan, dengan satu pikiran, pedang batu itu terbang keluar dan menebas dengan keras. Tubuh pihak lain bergetar, dan cahaya iblis memenuhi langit. Pada saat yang sama, pihak lain mengendalikan kekuatan Dao besar, mengubahnya menjadi senjata iblis dan menyerang Lu Ming. Ada getaran besar lainnya dan pedang batu itu berdengung. Itu dikirim terbang kembali dan mendarat di tangan Lu Ming. Lu Ming memegang pedang batu di tangannya dan terus-menerus menebas lawannya. Dia melancarkan serangan seperti badai, sama sekali mengabaikan luka-lukanya sendiri. Pihak lain telah mengubah Dao besar menjadi senjata, dan kekuatan ofensif mereka sangat mencengangkan. Namun, ketika mereka mendarat di tubuh jasmani Kaisar Surgawi, mereka sama sekali tidak dapat menembus pertahanan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi alam semesta abadi telah mencapai alam Kaisar Surgawi melalui golem batunya. Pertahanan tubuhnya lebih kuat daripada Kaisar Surgawi biasa, dan Kaisar Agung biasa tidak dapat menembusnya sama sekali. Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengabaikan pertahanannya. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Pihak lain dipaksa mundur oleh Lu Ming dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sementara waktu. Setelah lebih dari 10 gerakan, Kaisar berjubah hitam itu terlempar oleh pedang Lu Ming. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan muncul di depan peti mati iblis. Dia mengulurkan cakarnya, ingin meraih peti mati iblis itu. Namun, pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tertegun. Peti mati iblis kuno itu tidak memiliki penutup. Oleh karena itu, orang dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam peti mati dari posisi ini. Di dalam peti mati iblis itu, sebenarnya ada seorang wanita, yang sangat cantik. Xie Nianxing. Wanita di dalam peti mati itu adalah Xie Nianxing. Lu Ming benar-benar tercengang saat melihat Xie Nianxing. Mengapa Xie Nianxing ada di sini? Saat itu, kepala suku naga es telah membawa Xie Nianxing dan kepala lembah naga awan telah membawa Lu Ming. Mereka telah keluar dari pengepungan dari arah yang berbeda. Sejak saat itu, dia kehilangan kontak dengan Xie Nianxing dan tidak pernah melihatnya lagi. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xie Nianxing akan muncul di sini. Ini adalah Lautan Iblis, salah satu area terlarang di negeri 10.000 iblis. Terlebih lagi, Xie Nianxing masih terbaring di peti mati iblis. Lu Ming menghela napas panjang lega ketika dia memindai Xie Nianxing dengan indera spiritualnya. Tanda-tanda vitalnya normal dan tidak ada masalah. Namun, mata Xie Nianxing terpejam saat dia berbaring di peti mati. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan apapun di luar. Singkirkan dulu. Lu Ming tidak terlalu peduli. Dia akan menyimpannya terlebih dahulu. Sementara Lu Ming masih linglung, Kaisar berjubah hitam melancarkan beberapa serangan ke Lu Ming, memaksanya untuk mundur.